Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Morning Zone di akhir pekan ini dan saya nggak sendirian karena di sini ada 3.000 orang. Mana tepuk tangannya nih? Oh, sepi banget nih. 3.500 orang. Oke. Nah, kita sudah bersama dengan redaktur senior di Oke Zone, Om Feby. Apa kabar, Om? Baik, Bang. Siap. Om, kita ngobrol-ngobrol nih ya, Iya, tentang berita-berita yang hangat nih di pagi hari ini, di hari Jumat nih. Nuansa-nuansanya udah nuansa-nuansa libur nih sebenarnya Iya nih, nih. Bang. Ya. Hujan Karena lagi, Bang. hujan, terus kemudian minggu depan kita udah long weekend gitu ya. Banyak pasti yang bikin acara-acara, agenda-agenda keluar kota tuh udah pasti banyak tuh. Iya, iya. Nah, Om Feby sendiri mau liburan kemana? Ada agenda? Nggak ada agenda sih, Bang. Nggak ada ya? Kerja terus ya? Iya, belum Padahal gajian juga, Bang. Belum gajian. Kasihan banget ya. Padahal ASN diminta buat libur, buat masuk kerja tuh cuma 4 hari loh. Jadi liburnya 3 hari. Iya, iya. Om Feby nggak ya? Nggak ada. Belum ada agenda nih, Bang. Jadi mana emang? Tapi nggak apa-apa, kita kan ngasih informasi ya Iya, ke betul. masyarakat ya. Jadi harus standby 24 jam nih. Nah, apa berita-berita yang seru di Oke Zone nih buat hari ini, Om? Ya, masih soal apa, pagar laut tuh masih Pagar menarik laut tuh, ya. Bang. Karena Iya, kan kemarin masih... tuh ketemu DPR ya, Iya, iya. KKP ya. Dibahas juga tuh. Iya. Terus ada tadi soal apa, pengendara cantik kecelakaan tuh, Bang. Pengendara cantik kecelakaan itu di Tol Jagorawi Di hari Rabu kemarin ya. Iya tuh, itu juga karena kan lagi musim Cibubur ya? hujan juga kan tuh. Iya, sebenarnya itu kan kalau dibaca sih menariknya karena dia masuk tol ya sama pasangannya ya. Iya, iya. Terus kemudian ngapain juga ya masuk tol ya motor Iya, ya. makanya. Ini jadi pertanyaan sih, emang dia motornya berapa cc ya? Ya kan, boleh dikenceng tapi hati-hatilah gitu. Kalau jalan tol kan bukan buat jalan motor ya. Motor iya. Khusus Kecuali roda patwal empat. ya? Iya, makanya. Nah, selain itu ada juga berita tentang ini juga masih di daerah Cibubur tuh. Masih. Iya. Abang Jago ya. Wah, Tuh ngeluarin apa sih katanya gosipnya kayak semacam pistol gitu kepada petugas SPBU. Iya, iya, Nah, itu juga seru juga tuh, rame tuh. Kalau Om Feby sendiri pernah nggak sih ngisi bensin tapi kan? masih. Yang Pertalite apa yang Pertamax? Pertalite. Oh, Pertalite. Pakai barcode. Pakai barcode. Nah, orang ini katanya nggak pakai barcode Iya, nih. iya. Jadi dia minta diisiin Pertalite tapi nggak punya barcode-nya gitu. Karena banyak juga yang sering kita lihat tuh, Bang, apa mobil-mobil plat merah masih pakai Pertalite juga padahal mobilnya misalnya mobil baru gitu, Mobil Bang. baru ya. Tapi masih Pertalite juga kan aneh juga Aneh ya. juga. Sebenarnya ada batasannya nggak sih penggunaan Pertalite itu berapa cc sih? Kayaknya 300 ya? 1.300 kayaknya, Bang. Atas ya? Sih, heeh. Yang harus yang boleh tuh ke bawah gitu ya. Tapi kan sekarang karena ada barcode itu kan 1.500 ke bawah. harusnya kan udah ketahuan kan, Bang, mobil yang layak bisa beli Pertalite atau Betul, enggak kan kan. harus ada verifikasi lagi tuh ya. Cuman pada kalau saat kayak mendapatkan kendaraan barcode. dinas pemerintah kayaknya harusnya nggak usah pakai Pertalite deh kayaknya. Enggak, memang banyak kan kalau saya lihat sih pakai itu iya. Pertamax ya. Tapi banyak juga berarti ya oknum-oknum yang memang sengaja tuh pengen irit ya. Iya, Biar kata mobilnya bagus tapi yang penting isinya Pertalite aja. Pertalite aja. Gitu, iya. Pedagang kayaknya tuh. Pedagang mobil bekas. Nggak mau rugi kan? Iya. Ya tapi nggak tahu juga. Tapi maksudnya mungkin mau dijual lagi mobilnya atau gimana ya. Jadi nggak akan dipakai lama gitu. Iya, Kalau iya, Bang. orang yang sayang sama barang kan biasanya kan makanya lama ya. Nah, ini menarik sih. Maksudnya tadi ya kasus kecelakaan di Jagorawi, semuanya di Jagorawi nih. Iya. Terus kemudian kasus penodongan itu juga Iya. cekcok dengan petugas SPBU. Tapi makin banyak ya orang sekarang yang kayaknya nekat-nekat ya berarti ya. Iya, Bang. Dan Berani-berani. berani-berani ya. Yang satu nekat lewat tol naik motor, yang satu nekat marah terus kemudian mau ngeluarin pistol, iya, ya iya. kan? Ini juga ngeri tuh, mesti hati-hati tuh. Tapi kan karena sekarang banyak CCTV juga, Iya, banyak jadi akhirnya viral ya. kamera-kameranya, jadi bisa diviralin juga kan. Dan itu viral ya beritanya ya, rame ya. Rame, Bang. Nah, kasus yang terjadi di Tol Jagorawi ini sebenarnya ini mereka berboncengan ceritanya. Kalau yang saya baca di Oke Zone tadi tuh, Iya. dia
berboncengan, pasangan, ya kan, yang diboncengin yang perempuan, masuk jalur tol, pada saat melaju ke jalur yang ketiga, tiba-tiba terselip. Iya. Iya kan, terselip, jatuh motornya. Motor jatuh, terus kemudian naasnya penumpang perempuannya ini terlindas oleh mobil. Dan akhirnya meninggal dunia di lokasi gitu ya. Sementara yang prianya mendapat perawatan intensif di rumah sakit ya dengan kondisi luka parah. Nah, ini juga bahaya juga ya. Udahlah dia naik motor, udahlah dia lewat tol, jalanannya juga mungkin habis hujan. Tapi tetap tuh biasanya yang disalahin mobil tuh Bang kalau kayak gitu. Tapi mobilnya ternyata tidak teridentifikasi tuh yang melindas. Karena melaju begitu aja ya. Kita nggak bisa nyalahin loh. Iya, karena kan jalan Mobil, bebas hambatan jalan juga bebas kan, Bang. hambatan, mobil itu melaju emang kencang gitu. Iya. Saya pernah kejadian nih tahun 2007 kalau nggak salah. Iya, Bang. Jadi ketika itu masuk di tol Jagorawi ya, dan tiba-tiba ada orang ODGJ Pak, masuk nyebrang tuh dia Bang. mending nyebrang Pak. Oh. Dia mukulin mobil pakai kayu di tengah jalan. Di tengah jalan? Itu kejadian jam 11 malam. Oh. Saya baru pulang tuh dari kantor tuh. Saya bawa mobil. Wah, malam banget. Iya, karena shift sore. Oh, sedap. Bapak jangan mancing-mancing. Aduh, ini dilihat ini sama ibu negara, gawat ini. Iya. Nah, waktu itu sempet panik karena mobil di depan tuh tiba-tiba ngerem mendadak, Pak. Terus mobil belakang tiba-tiba mendadak, dia jauh kan, karena saya juga ngerem mendadak, belakangnya juga ngerem mendadak, Pak. Iya kan? Iya, Udah ngeri aja nih, wah tabrakan beruntun nih gitu. Untungnya enggak. Tapi pas dilihat di depan, ternyata itu mobil ODGJ-nya itu lagi mukul-mukulin kap mobil, Pak. Kayak di film dong berarti. Iya, tapi ngeri ini. Bener ngeri dah. Maksudnya bener-bener menyeramkan gitu dan mencekam gitu. Akhirnya kan kita, saya waktu itu ngambil jalur kanan terus berusaha untuk ngelewatin dia. Tapi tetap kena. Wah, karena dia lari kanan kiri gitu, Pak. Oh. Jadi dia pukul itu kaca spion. Pecah tuh, Bang? Pecah. Wah. Pecah akhirnya. Nah, tapi kan udah ya pergi gitu kan. Lewat. Nah, saya keluar di daerah Taman Mini, pintu tolnya. Nah, itu terus lapor tuh ke petugas itu bahwa ini ada orang nih mengamuk di tengah jalan gitu. Nggak tahu kenapa, penyebabnya apa, nggak tahu, tapi itu membahayakan gitu. Akhirnya disamper, Pak, pakai mobil patwal itu. Akhirnya lawan arah mereka untuk jemput si orang itu gitu. Saya nggak tahu lagi tuh kejadiannya gimana tuh orang itu tuh. Cuman dengan kondisi jalan tol yang gelap yang pertama, terus kemudian malam, ya kan, terus kemudian penerangan juga kan seadanya ya kalau di jalan, dan aksinya yang nekat ini ya pasti berbahaya lah, berbahaya bagi dia, berbahaya juga bagi yang pengendara, lain, pengendara lain. Iya. Nah ini juga mesti harus diantisipasi nih, oke zoners nih ya, hati-hati itu kalau naik motor, jangan salah jalur kayak Pak Dwi sering banget salah jalur. Ngantuk, dia pernah masuk jalur ke trotoar waktu itu. Naik ke atas, untung nggak nabrak tukang pecel. Wah, kalau kena gawat itu, dia ganti rugi tuh. Nah, yang harus dipastikan kondisi ya, yang fit ya. Om Pebi naik motor? Naik motor. Pernah ngantuk ya, Pebi? Ngantuk kalau pulang liputan malam ngantuk kan? Ngantuk. Iya. Ada pernah ngalamin kejadian hampir, wah kecelakaan nih gitu. Sempet tidur gitu, micro sleep namanya ya. Iya. Kalau ngantuknya berapa detik gitu ya? Pernah, tapi nggak fatal sih selama ini. Enggak ya? Paling pernah kecelakaan di Jalan Margonda itu juga gara-gara ibu-ibu tuh. Biasa ngasih sen kanan dia ke kiri tuh. Akhirnya ya udahlah nggak bisa ngelawan, tapi nggak kenapa-napa sih. Nggak kenapa-napa ya? Ya alhamdulillah ya. Jangan sampai kejadian tuh, karena memang gitulah ya. Kadang-kadang ada orang yang ngesennya ke kiri dia belok kanan, ngesennya ke kanan dia belok kiri gitu ya. Gawat juga tuh. Nah, ini juga jadi antisipasi juga nih buat Okezoners ya, apalagi kondisi sekarang cuaca lagi mendung ya. Banyak ya hujan juga ya, banyak genangan ya kan. Jadi memang harus dipastikan kondisi ban motor tuh yang paling penting tuh. Iya, betul. Saya suka sebel sih sebenarnya sama pengendara motor yang lupa beli bohlam. Lampu, iya. Gelap-gelapan, Pak, motornya hitam. Wah, ya kan? Bahaya kan? Hujan lagi. Iya, hujan lagi. Ya enggak? Jalan santai aja gitu, ya kan? Persoalannya kan bukan dia membahayakan diri dia, tapi dia juga membahayakan orang lain. Orang ya kan? lain, Kebayang kalau ya tiba-tiba ada motor kenceng nabrak dia karena dia nggak ngeliat kan? Wah, gawat juga sih. Iya. Ya kan? Nah, ya kira-kira itulah ya, maksudnya hati-hatilah
sekarang gitu. Apalagi ini kan kita masuk musim penghujan ya, yang memang benar-benar hujannya lumayan intens nih Jakarta nih. Iya. Hujan terus nggak berhenti dan ya kita berharap mudah-mudahan sih jangan lagi kejadian lah yang kayak gini. Nah kalau yang urusan di SPBU ya itu masing-masing orang lah ya. Iya, Tapi yang satu hal yang pasti jangan lupa tuh kita punya barcode ya. Daftarnya gampang nggak sih? Daftar Pakai gampang. aplikasi apa sih? Pakai My Pertamina aja bang. My Pertamina. Atau minta tolong ke orang SPBU, biasanya dibantuin juga sih untuk daftarnya kayak gitu. Oh keren sih. dibantuin bayar, nggak ya? Enggak kan gratis, bayarnya gratis kan. Nggak dibantuin bayar Pertamax maksudnya, karena dia kayaknya nggak mampu beli Pertamax kan, dibayarin. Enggak ya? Enggak Bisa sih. dibantuin tuh ya? Iya, Di aplikasinya ya, ada barcode-nya ya? Ada barcode. Ya itu jangan lupa tuh. Di foto kendaraannya nggak? Iya di foto kendaraannya, jadi nanti diajar-ajarin lah cara Iya, fotonya. iya. Foto kayak KTP kalau nggak salah ya, sama foto kendaraan Foto ya. kendaraan dia. Nah, Oke Zoners, ini juga adalah cerita tadi nih yang disampaikan oleh Mas Febi ini terkait soal pagar laut ya. Ini kan kasusnya makin pelik dan makin luas loh. Iya kan? Nggak soal Makin banyak juga. Iya, makin banyak, nggak cuma di Tangerang ya. Iya. Terakhir ada yang di Sidoarjo ya. Sidoarjo juga Nah, terbaru. itu gimana tuh ceritanya tuh? Malah prediksinya dari DPR BMKG sendiri bukan? bukan. Malah prediksi dari DPR Prediksi. Komisi 4 bakalan lebih banyak lagi yang Akan lebih banyak lagi. yang bakalan ngelapor soal pagar laut ini gitu. Oh, gitu. Berarti memang udah banyak pagar laut sebenarnya ya. Iya. Tapi kenapa sampai sekarang nggak pernah ketahuan ya? Iya, baru sebenarnya ini udah lama juga masalahnya yang di pagar laut yang Tangerang itu, Bang. Cuman tuh waktu itu prosesnya berbarengan dengan ini pelantikan presiden waktu itu. Oh, jadi Ketunda-ketunda ya? baru dibahas lagi kemarin akhir Desember kemarin tuh. dan akhirnya jadi rame sekarang. Akhirnya ke blow up ternyata pagarnya Panjang, panjang banget. 30 kilo ya? 30 30 kilo. kilo yang di Tangerang. Dan ini katanya sudah masuk ke DPR juga ya? Iya. Kasusnya ya? Udah dibahas juga kan Menteri KKP-nya dipanggil juga, kok bisa sih nggak ada pengawasan. Iya. Pagar segitu panjang 30 Emang kayak Candi km. Prambanan ya, dibangun dalam Makanya, sehari semalam ya? Ini kan bangunnya pasti kan ketahuan ya? Iya, Masang-masang blok-blok gitu, terus kemudian dibikin kapling-kapling katanya? iya itu kan ternyata Menteri ATR Kepala Badan Pertanahan kan kemarin ngasih statement juga kalau ternyata ada sertifikatnya. Oh iya iya. Sertifikat HGB. hak guna bangunannya ya? dan ada sertifikat hak milik juga tuh SHM juga tuh, Oh Bang. iya. Makanya kita kan jadi bingung ya apaan yang dimiliki nih. Iya gini. iya. Dan Apa itu menarik sih sebenarnya iya ya, isunya makanya ya. tuh. Oke deh, kita break dulu nih, ya kan? Tapi ini isu masih menarik. Kita akan bahas lagi setelah break yang satu ini. Ya, masih di Morning Zone dan masih bersama dengan Om Febi. Om Feb, tadi lanjutin lagi kita bahas tentang pagar laut nih. Kayaknya seru nih. Seru Nah, banget, itu Bang. memang yang di Tangerang memang sudah ada SHM ternyata ya. Iya, Itu iya. info yang baru tuh. Makanya kita juga aneh juga sih Bang pas Menteri ATR ngeluarin statement itu. Iya. Lah kok ada SHM nih, bentuknya apa nih, soal itu kan perairan kan, Iya. apa yang mau dibangun, dan ternyata pas dicari tahu mungkin dulunya tuh itu daratan Bang, dan terkena abrasi makanya dia akhirnya menghilang lah gitu. Oh gitu. Makanya prediksinya ini masih dugaan sih, Iya. prediksinya dari anggota Komisi 4 yang kemarin ninjau ke sana itu ngelihat, jadi dia naik kapal dari pantai itu jaraknya 1 kilo lah sampai pagar itu. Dan menurut dia jarak 1 kilo itulah yang bakalan jadi reklamasi lah nanti buat jadi daratan tuh Bang. Nah, itu kan kalau jadi daratan semua kan jarak 30,1 kilometer itu kan wah, Nilainya berapa ya? nilainya kalau menurut dia kalau hitungan per meter 10 juta aja bisa 300 triliun Bang kalau dijual Bang. Masya Allah, gede Untung juga. banyak ya Bang. Iya ya. Bayar dikit buat bikin pagar sama bikin Nguruk ya? SHB, diuruk sama dia jadi lahan buat dijual dah. Iya. Tapi memang nggak jauh lokasinya ya dengan tempat strategis ya, yang betul. memang tadinya menjadi tempat pulau reklamasi juga ya di Iya, Jakarta iya, ya, itu iya. lokasinya nggak jauh ya. Iya. Dan ini juga jadi warning juga nih karena banyak lembaga yang justru main
ini ya, main lempar dan saling Iya. bingung gitu. Iya. Ini sebenarnya punya siapa? Awalnya kan siapa? gitu kan, nggak ada yang Betul, mau ngaku betul. tuh. Sampai akhirnya dicek di Kementerian ATR ya, Iya. di aplikasi Bumi ya kalau nggak salah ya. Aplikasi Bumi Terus bisa kemudian dari situ kelihatan bahwa oh sudah ada pemiliknya nih perusahaan gitu kan, yang memang mematok tanah tersebut ya. Iya, Yang iya. pas dicek di Google Maps ternyata itu lautan dan Iya. persis tempatnya di pagar Deket laut pagar itu. laut itu. Iya, iya. tuh, Wah. Bang. Dan barusan juga ada juga nih baru-baru ini ya, bukan barusan, maksudnya baru-baru ini ada juga yang ramai juga itu pagar laut yang ada di Sidoarjo. Sidoarjo, tuh. iya Nah tuh. itu gimana ceritanya tuh? Iya, itu juga hal baru yang dilaporin sih ke KKP Iya. sama nelayan kan. Mm-mm. Ya itu juga sama tuh, ada sertifikatnya tapi Mm-mm. Kementerian ATR sama KKP sih langsung statementnya langsung Mm-mm. ini sertifikat HGB dan SHM-nya Mm-mm. dicabut karena lahannya udah nggak ada bang, jadi lahan musnah gitulah. Oh. Jadi udah otomatis nggak bisa diapa-apain lagi, tapi bakalan diituin juga, dibongkar juga nantinya sih kalau itu. Oh gitu. Tapi katanya informasinya kalau yang di Sidoarjo itu Sidoarjo. tadinya bekas tambak ya. Iya, makanya Ada tanah hak hibah guna ya. bangunannya itu bang, ada sertifikat. Dihibahkan kepada nelayan di sana ya untuk budidaya tambak di tambak ya. Nah, terus kemudian tapi dibeli itu sama Iya. perusahaan properti. Ya. Nah, Dibeli itu juga sama perusahaan gawat properti juga sampai sih. jadi SHM tuh. Iya. Nah, ternyata akhirnya kan mungkin nggak lanjut kali bisnisnya atau apa, terus Iya. terkena abrasi juga, akhirnya jadi perairan juga. Tapi masih ada patok-patoknya. Patoknya masih ada. Oh gitu. Nah kalau menurut Om Feby sendiri nih ya dengan yang saya tangkap ya kalau waktu yang di kasus yang di Sidoarjo itu kan ada pelaporan dari dosen di Universitas Airlangga ya. Iya. Ya kan? Benar ya. Berartinya bahwa ada laporan dulu baru kemudian rame nih. Iya. Gitu. Padahal kan sebenarnya pemerintah sudah mulai melakukan ini ya inspeksi ya atau enggak proses untuk ngecek ada lagi nggak sih yang kayak gini gitu, ya kan? Nah tapi itu kayaknya belum dilakukan ya sampai sekarang ya. Padahal kasus yang di Tangerang tuh cukup heboh loh. Iya. Makanya rapat kemarin dengan Menteri KKP tuh DPR semuanya tuh nyorotin kinerja Kementerian KKP bang, karena di situ ada divisi untuk pengawasan perairan kan. Dan mereka mempertanyakan, nih yang deket aja Tangerang nih, yang deket ibu kota, yang depan mata aja, kok lu nggak tahu ada pagar laut sepanjang itu gitu. Iya. Gimana yang di daerah-daerah lain gitu. Akhirnya kan kayaknya ada laporan baru ditindak, ada laporan ditindak. Dan kemungkinan nanti ke depannya dengan kejadian-kejadian yang ada terus nih akan banyak inspeksi terkait soal itu nggak sih, Iya, pematokan pasti. di pesisir pantai gitu. Dan kayaknya jadi terbuka juga, nelayan-nelayan juga bisa laporan langsung sih kayaknya kayak gitu. Oh, jadi kalau misalnya ada yang lihat gitu ya, wah ini nih ada nih gitu. Iya. Wah langsung Kan lapor. itu ngalangin Mereka juga ya untuk melaut ya. Kalau yang di Tangerang nelayan tuh harus belok 1 jam dulu baru bisa kelepas pantainya tuh, kelepas lautnya tuh bang. Oh gitu. Iya, terus walaupun misalnya ada yang longgar-longgar lah pagernya, tapi resiko lewatnya tuh tinggi juga, bisa merusak kapalnya juga. Iya dengan bambu-bambunya itu ya. Iya bang. Ya ini juga bahaya juga sih, padahal solar mahal tuh. Iya kan? makanya. Kalau dia muter sejam kan berarti Butuh solarnya berapa habisnya kan percuma ya. Padahal sebenarnya bisa bolak-balik tuh dia. Iya kan jadi sekali jalan gitu. Oh iya gawat juga ya. Ya akhirnya sekarang sih untungnya udah mulai dibongkar kan, targetnya per hari 7 kilo lah. Sehari 7 kilo. Nah itu yang bongkar siapa? Waktu itu kan sempat ada informasi juga kalau jangan dibongkar dulu nih gitu. Nah itu juga bikin bingung kita juga tuh. Jadi kita juga yang di redaksi nulis beritanya juga bingung juga bang. Jadi TNI Angkatan Laut, tim teman-teman news bikin TNI Angkatan Laut bongkar itu, terus ada statement dari Menteri KKP minta jangan dibongkar. Itu juga jadi bingung juga tuh. Tapi udah dibongkar sekarang. Akhirnya kan setelah ada polemik yang itu kan akhirnya langsung diambil tindakan sama Pak Presiden langsung kan. Iya, Presiden Prabowo dipanggil langsung kan. Prabowo minta pokoknya bongkar gitu. Dan katanya biaya bongkarnya gede tuh. Nah itu. Nah itulah yang bambunya dikemanain.
Nah, bambunya kemana? Nah, kalau untuk soal bambu, jadi bambu-bambu yang udah dibongkar itu kalau emang nelayan atau warga sekitar pesisir yang mau pakai bambu itu dipersilahkan Untuk pakai. Heeh. Nah, biaya pembongkaran? Nah, biaya pembongkaran inilah yang jadi masalah. Jadi Menteri KKP sih ceritanya karena dia anggarannya juga kan nggak ada kan, Iya. nggak ada anggaran kementerian yang dikhususin buat bongkar pagar kan. Iya. Ya akhirnya sih dia patungan sih sama TNI AL, sama polisi sekitar, sama dinas sekitar sih untuk patungan bongkar ini. Dan biayanya tuh kalau hitungan si Menteri KKP ya 18 juta per 1 kilo sih. 18 juta rupiah. Kali 30. Kali 30. Iya, kali 30 ya. Lumayan Oke juga, Bang. lumayan ya. Itu Iya. berapa tuh? Ada sekitar 60, 70. 60, 70 Malah juta. katanya lebih mahal 70, biaya 700 juta. lebih murah biaya pasangnya daripada biaya bongkarnya. Oh iya. Iya, karena bongkar lebih susah ya. Iya, karena kan udah ketancep terus Iya. pasir-pasir udah Iya. dalam-dalam juga. Tenaganya Tenaganya gitu. siapa yang ngangkatin? Ya Emang walaupun mau pakai akhirnya apa? nelayan-nelayan juga sih, Yang bongkar ya? ada ribuan nelayan lah yang bantuin gitu. Oh. Ada sekitar 230-an kapal lah yang ikut bantu bongkar. 230-an kapal untuk ikut bantu bongkar pagar itu ya. Nah, kalau menurut Om Feby sendiri informasi yang diterima oleh redaksi nih, nanti kira-kira akan seperti apa ini kasus ini? Ya makanya kita juga kan akhirnya kalau dari redaksi pengen tahu nih Bang. Kalau untuk sertifikat hak itu kan udah diketahuin kan yang punya siapa kan. Iya. Nah kalau yang bangun pasang si pagar ini nih yang kita belum tahu nih, sama anggota DPR juga mempertanyakan itu. Jadi siapa sih sebenarnya yang pasang ini? Nah itu yang bakalan kita terus kejar sih nanti ke Kementerian KKP sih. Jadi sebenarnya Kementerian KKP dan ATR harusnya sama-sama tahu ya. Sama-sama tahu. Tapi ini katanya kemarin siapa sempat dibantah juga sama Kementerian ATR ya, bahwa ya mereka bertugas itu udah ada ini pagernya gitu. Ini pasti di pemerintahan yang sebelumnya. Makanya nanti si juru ukurnya tuh sama pegawai si Kementerian ATR yang tanda tangan itu sih yang bakal diperiksa juga tuh nanti, Bang. Iya kan ya. Kalau mau bikin itu kan surat kan harus ngukur ya. Iya. Lah itu ngukurnya gimana ya kalau laut ya? Makanya. Dia nyelam kali ya. Makanya kayaknya dulu mungkin darat kali ya. Yang diukur atau daratan yang diukur gitu. Iya, makanya. Gitu sih, Bang. Ini saya bayangin dulu nih, dia ngukurnya gimana. Terus kira-kira selain di Pulau Jawa ada nggak di luar Pulau Jawa? Iya, di Pulau luar Jawa ada. Ada di Pati, ada di Sidoarjo tadi, Iya. sama Bekasi itu yang Oh, deket Bekasi juga itu ada. yang Di luar kata Pulau Jawa, Om Fer. yang katanya untuk relokasi pelabuhan Oh, itu mah. di luar Pulau Jawa belum ada sih laporannya. Mungkin nanti Akan setelah ini rame ya akan mungkin rame, ya. Bisa jadi ada loh. Iya. Iya. Nah, berarti ini ada plus minus nih. Ya kan? Iya. Ya, tadi minus-minusnya tuh ya. Plusnya tuh Om Feby bisa beli coupling di laut tuh. Iya, makanya tuh. Kalau misalnya dapat coupling di laut mau nyari di pantai mana kira-kira? Wah, Pulau Kayaknya- Seribu mungkin gitu? Nggak pengen nih? Pulau Seribu bagus juga, cakep juga sih. Cakep Bang. ya? Cakep juga. Cakep ya, itu. iya. Kalau Mas Dwi dia nggak mau ke laut dia, karena dia nggak bisa air asin. Jadi dia di Kalimalang kayaknya, dipatokin sama dia. Ya Om. Iya, ini menarik nih isunya nih. Jadi ya kita tunggulah ya gimana perkembangan selanjutnya. Mudah-mudahan pemerintah juga sigap ya menyikapi hal ini. Iya. Harapan kita sih sebenarnya jangan nunggu laporan deh gitu, ya kan? Coba deh lakukan investigasi, lakukan penyelidikan, lakukan inspeksi juga. Mungkin seperti kata Mas Dwi, nggak cuma di pesisir Pulau Jawa, Jawa, ya. tapi juga ada di pulau-pulau lain gitu, yang ya potensinya bisa juga merugikan negara loh, Iya, bisa juga merugikan masyarakat di pesisir, gitu. Kasihan tau. Iya, Iya kan? Bang. Kasian banget itu. Nah, Kalau emang jadi ternyata bener buat reklamasi, wah. ya kalau itu Gimana jadi reklamasi berarti akhirnya menjadi sebuah keuntungan sepihak ya. Iya, makanya. Iya, kebayang tuh tanah tuh. Bayang tuh. Itu sih, Bang. Harganya mahal ya, apalagi udah jadi apartemen, Iya. udah jadi hotel gitu ya. Waduh. Itu luar biasa sih. Nah, kira-kira Om Feby, berita-berita apa yang jadi top issue nih kira-kira di Okezone nih? Selain itu ya, selain 3 yang tadi kita bahas ya. Kalau di apa? Kalau di Di ekonomi, ya. Hmm.
Kalau di ekonomi sih masih Ini Om Feb ini jagoan ekonomi nih. Kuliahnya Apa dulu ya? akuntansi. Di Lenteng Agung tapi. Tapi di Lenteng Agung. Lenteng Agung 32. Oh, di ekonomi apa ya yang lagi rame? Jurusan dia buka sendiri nih kayaknya nih. Ambil komputer Iya. Ambil komputer. Ini dia menjelang 100 hari apa? presiden. Menjelang 100 hari presiden. Udah bikin belum sih? Udah sih, udah Nah, mulai ya itu gimana ada tuh? Ada menteri-menteri juga mulai laporan-laporan kayak Iya. Pak Erik hari ini laporan soal 100 hari kerja. Pak Prabowo dari sisi pembangunan infrastruktur. Iya. Karena kan apa yang salah satunya kan program 3 juta rumah tuh Bang mulai Iya. kejar kan tuh. Nah, Mulai terkait perumahan itu dibangun-bangun juga kemarin Kementerian Perumahan juga ini ya, apa mengganti apa Wisma Atlet katanya ya, menjadi perumahan apa rusun ya, Iya, mau jadi rusun sewa. rusun sewa, tapi buat masyarakat Jakarta dengan gaji di bawah 8 juta ya. Dengan pendapatan 3 juta kayaknya deh Bang per bulan. Oh. Tapi untuk kriteria itu sih belum di Top up-nya tuh 8 juta deh kalau nggak salah. kalau itu kan buat KPR, Buat rumah KPR ya? biasa kan. Rumah biasa. Rumah tapak tuh Rumah kalau tapak. kalau rusun gitu kayaknya nggak bakal segitu deh. Terlalu tinggi kayaknya. Iya, iya. 3 jutaan ya berarti ya. Range-nya ya. Kan ini kan rusun sewa kan yang di Iya. Wisma Atlet kan Iya, untuk yang dulu bekas rumah sakit Covid ya. betul. Oh gitu. Terus selain itu apa lagi kira-kira dari sisi ekonomi ya? Soal pertumbuhan ekonomi yang ini target 8% gimana? Nah, makanya itu apa kalau dari para ekonom sih nilainya terlalu ambisius sih sebenarnya targetnya. Tapi kan kita kan sebagai apa masyarakat juga harus optimis juga kan sama pemerintahan Pak Prabowo kan. Iya, Kita lihat harus aja lah. kinerjanya nih sampai 5 tahun ke depan gimana Iya. kan. Tercapai nggak sih itu 8% itu. Tapi di 100 hari ini apa catatannya? Catatannya sih apa kayak soal makan bergizi gratis itu harus dievaluasi lagi karena ternyata membutuhkan biaya yang nggak Iya, cukup 70 triliun tuh ternyata tuh Bang. Gede ya, Oh, gede banget. menghabiskan APBN ya. Dan harus ada apa subsidi yang tepat itu ya terkait soal itu ya. Iya, iya. Terus yang menarik lagi ini kemarin statement Pak Prabowo supaya ini kementerian sama apa lembaganya tuh ngurangin apa seminar-seminar, perayaan-perayaan ulang tahun kementerian, Oh. perjalanan-perjalanan dinas yang nggak perlu dikurang-kurangin kayak gitu-gitu sih Bang. Iya, lebih hemat lah. Biar Iya, lebih menghemat hemat. anggaran ya. Oke deh. Ini keren sih. Mudah-mudahan sih apa ya bisa lah ya kita tumbuh ekonominya gitu. Sebenarnya yang dibutuhkan kita saat ini tuh yang pertama tuh pastinya tuh lapangan pekerjaan. Ya. Betul Bang. Ya kan? Makin banyak nih angkatan muda kita yang Yang lulus ya. yang lulus ya kan, yang lulus jadi akuntansi aja sekarang jadi wartawan gitu kan. Yang lulus pertanian kerjanya di bank ya, Bang. Yang lulus pertanian kerjanya di bank gitu ya kan. Artinya sebenarnya kita punya potensi banyak. Sebenarnya kita punya SDM juga besar gitu ya. Nah, tinggal mengarahkan mereka untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang tepat dengan profesinya, dengan jurusannya gitu ya. Sehingga nantinya tuh bisa ikut membangun juga gitu, Iya, membangun, membantu perekonomian negara gitu kan, karena ekonomi itu kan dibentuk juga dengan salah satunya ya dengan pengeluaran atau konsumsi dari masyarakat ya. Kalau masyarakatnya punya banyak konsumsi dan kuat untuk mengkonsumsi, otomatis kan dia juga akan naik ya, industri naik, perdagangannya naik gitu kan, dan yang pastinya roda ekonominya berjalan dengan sehat gitu. Betul Bang, betul. Iya, makanya jadi mudah-mudahan ya itu ya, yang penting tuh mudah-mudahan apa lapangan pekerjaan nih makin besar Makin gitu, banyak. makin banyak, terus kemudian masyarakatnya juga sejahtera semua ya pasti. Amin Bang. Amin, amin, amin. Ya, thank you ya Om Feb, banyak banget insight-insight yang kita bahas nih pagi ini dan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, terutama soal itu tuh, kenapa jurusannya bisa beda sama pekerjaan tuh menarik. Tapi kita ngomongin di belakang aja nanti. Oke, terima kasih Oke Zoners. Demikian Morning Zone untuk hari ini dan kita ketemu lagi besok. Sampai jumpa. Om Pep, thank you ya.